Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wa mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Puji syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Salam salawat pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anak-anak Bapak sekaliannya, sebelum kita melanjutkan materi kita pada hari ini, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Baiklah anak-anak Bapak sekaliannya, judul daripada materi kita pada hari ini adalah pendekatan dalam konseling Islami. Capaian pembelajaran untuk materi ini adalah teknik konseling Islami. Satu, menunjukkan sikap tawadu dan empati berbasis nilai-nilai Islam dalam berinteraksi dengan klien konseling. Selanjutnya, mengintegrasikan akhlak mulia seperti sabar, ikhlas, dan amanah dalam praktek konseling sehari-hari. Pengetahuan, knowledge pada akhir pembelajaran peserta didik mampu mengidentifikasi perbedaan teknik konseling Islami dengan konseling konvensional seperti penggunaan doa, zikir, dan referensi syariah. Pentingnya pendekatan dalam konseling Islami. Pendekatan sebagai upaya bagaimana konseling diperlakukan dan disikapi dalam penyelenggaraan konseling Islami. Lubis 2017 halaman 990. Menurut Allen A, bahwa fokus pendekatan dalam konseling Islam adalah melalui nasihat, bil hikmah, mau'izatil hasanah, mujadalah, dan peringatan. Lain lagi, menurut Ramayulis dan Mulyadi, mereka membagi pendekatan konseling Islami kepada dua, yaitu pendekatan ammah bil al-hikmah, mau'izatul hasanah, mujadalah, dan pendekatan hasanah fitrah, sa'adah, mandiri, terbuka, sukarela, dan keteladanan. Selanjutnya, pendekatan bil hikmah. Hikmah menurut Al-Maraghi dalam kitab tafsirnya, sebagaimana yang dikutip oleh Masyhur Amin, yaitu perkataan yang tepat, lagi tegas, yang dibarengi dengan dalil-dalil yang dapat menyikap kebenaran dan melenyapkan keraguan. Kata hikmah mengandung 3 unsur, yaitu unsur ilmu, yaitu adanya ilmu yang sahih yang dapat antara yang hak dan yang batil. Berikut tentang rahasia, faedah, dan seluk-beluk sesuatu. Unsur jiwa, yaitu sampainya ilmu tersebut ke dalam jiwa sang ahli hikmah, sehingga ilmu tersebut mendarah daging dengan sendirinya. Unsur amal perbuatan, yaitu ilmu pengetahuannya yang terhunjam ke dalam jiwa, mampu memotivasi diri untuk berbuat. Dengan perkataan lain, perbuatannya itu dimotori oleh ilmu yang merasuk ke dalam jiwa. Selanjutnya, pendekatan al-mau'izah al-hasanah. Al-mau'izah al-hasanah adalah
memberi nasihat dan memperingatkan kepada orang lain dengan bahasa yang baik yang dapat menggugah hatinya sehingga pendengar mau menerima nasihat tersebut. Menurut Hasanuddin, mengutip pendapat dari Al-Mahfud M.A. Mahfud Al-Mau'izatul Al-Hasanah, kata-kata yang santun dan dapat memotivasi perkembangan manusia. Al-mujadalah bil allati hiya ahsan. Al-mujadalah bil allati hiya ahsan yaitu bertukar pikiran dengan menggunakan dalil atau alasan yang sesuai dengan kemampuan berpikir seorang. Konselor harus terbuka, dapat mengendalikan emosi, menghargai pendapat orang lain apabila sedang berdebat atau berdiskusi. Tidak hanya asal mengeluarkan argumentasi yang hanya membela diri saja karena merasa malu jika argumentasinya dikalahkan pihak lain. Metode konseling Islami paling tidak dapat menggunakan cara-cara yang dapat menyentuh perasaan konseling untuk mencapai suatu tujuan tertentu atas dasar hikmah dan kasih sayang. Dengan kata lain, pendekatan konseling harus bertumpu pada suatu pandangan human oriented, menempatkan penghargaan yang mulia atas diri manusia. Prinsip dan asas bimbingan dan konseling Islam. Prinsip iman. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh hambanya yang beriman supaya masuk ke dalam syariat Islam secara utuh, kafah. Bentuk Islam yang seutuhnya adalah beriman kepada Allah dan Rasulnya dan kepada Al-Quran dan kitab sebelumnya yang telah diturunkan kepada Nabi dan Rasul. Prinsip Islam, bukti ketaatan dan penyerahan diri hamba kepada Allah melalui ibadah yang terwujud dalam perilaku nyata, baik jasmani maupun rohani. Prinsip ihsan secara bahasa, ihsan berarti baik dan merupakan langkah awal untuk memperbaiki kualitas perilaku yang akan dicapai melalui pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teknik konseling dalam Islam. Teknik konseling dalam Islam yang dimaksud adalah sebagai alat dan merupakan suatu alternatif yang dipakai untuk mendukung metode konseling Islami. Selanjutnya dirumuskan teknik konseling Islami harus bertitik tolak dari prinsip pemupukan penjiwaan agama pada diri konseling dalam upaya menyelesaikan masalah kehidupannya. Kesimpulan, meskipun pada awalnya konseling merupakan produk penemuan barat, tetapi konseling sama sekali tidak bertentangan dengan konsep Al-Quran. Sangat baik sekali teori-teori konseling yang dijelaskan secara rinci di dalam Al-Quran, bahkan dalam catatan sejarah praktek konseling Islam telah ada sejak zaman Rasulullah SAW. Lebih daripada itu, ternyata konseling telah ada sejak semula manusia diciptakan. Soal uraikan dalam konteks konseling Islami langkah-langkah pertama yang paling tepat sebelum memulai proses konseling. Tulis ayat-ayat yang membahas terkait konseling. Soal nanti dikirim ke link, dikirim ke grup kelas. Demikian pertemuan kita pada hari ini. Bila taufiq hidayah, lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.